rancak bertemuan dengan Habib Ali, Habib Ahmad yang saya itu iparnya Habib Ali, ini iparnya Habib Ali, Habib Ahmad Al-Habasyi. Guru-guru yang lain berataan. Ada lagi guru kita, guru Warang Ujar Banjar, ngaran sama Jamaluddin. Wallah alam apakah sama juga bini ulun 4 sudah, sidin 1. Nah di situ kekalahannya, termasuk guru Saiful. Itulah yang kita hanya 1, itulah anu bipai bini saya bipai sudah 4. Itulah salah satu keberanian saya yang kada patut dicontoh. Dan poligami itu jangan dilakukan, ada biasa di TV itu jangan dilakukan di rumah, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional aja. Astagfirullahaladzim. Tapi terlepas daripada itu, ulun mah anu mengharap benar hadirnya kita di sini. Ulun sampai terbayang bahwa semua yang hadir di sini kadang mungkin masuk neraka, itu aja selesai urusannya. Dan ulun bukan ulun yang memadakan pian masuk surga. Ulun berdasarkan ujar Nabi juga, apalagi nyata-nyata pian datang ke sini kadang mungkin untuk tujuan yang lain, tujuan makan ini itu nomor sekian. Tujuannya karena memuliakan Nabi, menghormati Nabi, mencintai Nabi. Apa ujar Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu Nabi sudah mano, umatku masuk surga beraan. Illa man aba. Tapi Nabi tetap memberikan mustasna, illa man aba. Ketika beliau menyebut illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu man aba. Sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Rasulullah menjawab kada langsung tuh. Dijawab sidin kesana kemari. Apa ujar sidin? Man ata'ani. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Artinya kayak ini bahasanya, Nabi memadahkan kita pasti masuk surga berataan. Itu kan pasti. Kullu itu kan lil jami', semuanya umatku tanpa terkecuali. Nanti ada munasabah hadisnya. Apa munasabah hadis? Syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku akan kubantukan kepada umatku pada hari kiamat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Ta'ala. Jangan disangka Nabi dapat izin memberi syafaat itu hanya ketika di akhirat. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan beliau sebelum lahir pun yang nama syafaat itu sudah ada, dipegang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini ulun karena hanya rentahu minta ampun maaf, ulun ikut berbicara aja di sini, minta izin terutama kepada para Habib kita ya, Habib Abu Bakar, Habib Ahmad, ya para habaibnya, Habib Ali, termasuk Guru Saiful. Kita lihat aja settingan gambar beliau ini membuktikan Rasulullah ada aja terus di wadah sidin ini. Jadi ulun umpat bepandir aja minta izin, kalaupun ada salah minta izin, kalaupun ada salah dalam pembicaraan ini bukan untuk menggurui pian berataan. Kita hanya sama-sama menggiring batin kita supaya jangan ke lain kecuali hanya ke Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala kayak apa? Itu pasti kalau Rasulullah pasti kita ke Allah. Karena pintu Allah Ta'ala itu Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, itu Allah Ta'ala tidak langsung menghitop berbicara kepada kita. In kuntum tuhibbuni, kada. In kuntum tuhibbunallah. Bubuhan umat Islam berataan, orang beriman, kalau ikam bepadah cinta, kamu bilang cinta kepada Allah, kasih tahu ya Muhammad fattabi'uni, harus ikut kamu dulu. Tidak ada satu dalil pun kita untuk suluk kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Pasti melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ulun hadir di sini mudahan ujar Banjar baharaan. Barangkali siapa tahu berkat ulun ikut-ikutan ngomongin Nabi, mudahan ulun umpat jawab parak kepada Nabi. Jangan sampai kita memisahi
hati kita jangan lepas sampai lepas daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Maulid doanya tadi ulun periksa memastikan wa antuballighuna apa syarafal qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, sampaikanlah kami kemuliaan untuk mendekat kepada Engkau ya Allah, untuk mendekat kepada Engkau. Wa ila hadzal habibi, beliau menggunakan kata hadza isim isyarah orangnya di hadapan kepada Habib ini. Sidin sampai menyambat Rasulullah tuh Habib. Kenapa Habib Ali itu diangkat terus derajatnya? Karena setiap saat adabnya luar biasa. Kita jaga adab kita dengan Nabi. Ini kenapa Habib Ali ini kalau apanya itu naik terus, kada pernah turun? Karenanya adabnya sempurna dengan Rasulullah. Wa ila hadzal habibi ghayata amalina, pada kekasih pian ini ghayata amalina, puncak tujuan kami. Jadi puncak tujuan kita Rasulullah. Kalau dikatakan oleh protokol tadi itu kan ada lagi pang kata-kata manusia yang paling sempurna, manusia paling itu kata-kata pilihan. Walaupun kita tahu kesempurnaan itu semua timbul dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa talaqqan an zainal wujud. Kita berakhlak yang bagus. Nabi, apakah Nabi seperti itu juga? Oh, Nabi tidak seperti itu. Kita ada akhlak Nabi lalu kita ambil. Kalau Nabi bukan Nabi mengambil akhlak itu lucu. Bukan Nabi mengambil akhlak, tapi akhlak itu timbul dari Nabi SAW. Akhlak itu timbul dari. Ulun hanya mengingatkan diri kita supaya kita sadar bahwa Nabi kita itu bujur hebat. Hebat tapi kada pembualan. Hebat tapi super tawadu. Mulai zaman Nabi Adam sampai berakhir alam ini, itu yang paling Nabi kita, yang paling pasohah, yang paling duit. Mengajar yang ada dari Nabi Sulaiman yang minta kepada Allah bahwa kerajaan itu Nabi Sulaiman tandingnya apa yang ada dari di Nabi Sulaiman. Ilmu yang ada pada diri kita ini, ampun Nabi berataan, tapi ilmu kita kada seberapa. Bukan kada seberapa karena hendak membanding aja. Sebenarnya tidak pantas untuk membandingkan ilmu kita dengan Nabi. Karena Wahbah bin Munabbah ini orang minta ampun maaf, ini bubuhan buhan Darul Lughah ini ada di Al Habib Ali bin Hasan bin Ahmad di Fawaidul Muhtarah, ada di situ disebutkan Wahbah bin Munabbah, ujar Wahbah bin Munabbah, saya meneliti 70 kitab ku teliti tentang ilmu, ujar Sidin. Apakah teliti kitab 70 kitab memuat tentang ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diamprahkan Allah. Karena Nabi menyebutkan ana qasim wallahu mu'ti. Jadi apapun yang akan diberikan Allah taala harus melalui Nabi. Maka kan rezeki Mikail itu dari Nabi juga, diberikan kepada Nabi. Diberikan kepada Nabi. Apa ujar Wahbah bin Munabbah? Kata beliau, aku sudah meneliti 70 kitab tentang ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibanding ilmu yang diberikan kepada semua manusia, khususnya orang beriman. Dan ilmu yang diberikan kepada Nabi itu, ujar Sidin, mulai dunia diciptakan sampai berakhirnya dunia, ilmu yang diberikan kepada seluruh manusia
dan kepada Nabi perbandingannya sama seperti pasir dengan sisa pasir yang ada. Pasir sebiji itu ilmu yang diberikan kepada kita semua. Sisa pasir itu ilmunya Nabi. Kalau saya membandingkan barangkali boleh minta ampun maaf karena di kitab ilmu Nabi itu laut berataan, ilmu kita setitik banyu laut dibagi berataan. Tahu kalau sudah kita nengkai apa kedudukan Nabi kita? Kok sebegitunya? Makanya ketika berbicara masalah sejarah Fir'aun, bisa tidak ditangkap oleh sejarah? Kada bisa. Siapa yang menceritakan secara detail? Nabi kita. Sayyiduna Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau ketika ada berbicara menjelaskan tentang ilmu, beliau selalu menyebutkan bahwa ilmu yang aku ini diberi Nabi 1000 ilmu. Dari 1000 ilmu itu cabangnya 1000 lagi. Kan ada habis itu sampai saya kan sahabat Sayyidina Ali menyatakan, ujar Sidin apa? Ana abdun man allamani. Aku jadi hamba orang yang melajari aku satu biji huruf, satu huruf. Siapa itu? Kada mungkin sahabat yang lain. Yang dimaksud itu Rasulullah. Kenapa? Emang apa jadi? Kada jadi hamba. Amun berataan ilmu Nabi banyak diketahui beliau. Tapi ilmu Nabi itu ya pasir semuanya. Kita tahu kedudukan. Kenapa sebegitunya Rasulullah kita? Begitu hebatnya Nabi kita. Itu Nabi kita loh. Harus kita pikirkan tuh. Harus kita camkan bahwa untung kita bukan hanya sekadar hebat itu Nabi kita, tapi Rasulullah itu bukan hanya sekadar hebat, punya link sempurna dengan Allah Ta'ala. Kata beliau adalah kata Allah. Luar biasa. Coba pian. Bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ujar Sayyidina Jibril, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya. Demi abah ulun, demi mama ulun, tolong ya Rasulullah, minta tuh Sidin tuh bujur-bujur minta, tolong kabarkan, beritahu ulun apa yang pertama-tama diciptakan Allah. Ujar Nabi, innallaha harfut taukid. Allah Ta'ala betul-betul tuh ndak begayaan tuh. Betul-betul Allah Ta'ala menciptakan khalaqa qoblal asya, menciptakan sebelum ada sesuatu. Arash belum ada, kursi belum ada, langit bumi belum ada. Langit dan bumi, jangan terbayang kursi kayak kita kan, laisa kamisli itu. Langit dan bumi kita gabung, kayak apa ganalnya langit. Bumi ini kan kayak debu aja kalau dibanding ciptaan Allah Ta'ala sealam semesta. Kalau kita tahu gugusan Bima Sakti itu, kayak debu aja bumi ini. Kita ada di dalam debu itu. Jadi siapa yang paling sugih? Microsoft itu berada di debu aja itu. Dan itu semua milik Nabi. Ya. Bumi dan langit digabung, diletakkan di atas kursi. Bumi dan langit itu sama seperti cincin yang diletakkan di gunung. Gabung lagi kursi, bumi, langit, kursi digabung, diletakkan di aras sama langit, bumi, kursi itu sama seperti cincin diletakkan di gunung. Gunungnya itu aras. Saking besarnya semua itu. Semua itu tidak ada. Langit tidak ada, matahari tidak ada. Ini kok tempat kosong kadada. Yang ada hanya yang maha tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menciptakan, ujar Nabi kita, nura nabika. Nabi kada mau menyambat karena Sidin langsung yang menciptakan nur aku, kada nur Nabi engkau. Nabi itu memang orangnya tawadu. Nur Nabi engkau, pangkat Sidin, Allah Ta'ala yang unjuk. Nur Nabi engkau yang pertama diciptakan. Lalu nur Nabi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu nur itu otomatis tidak diletakkan. Di mana Allah Ta'ala meletakkan nur ini? Ini kata lalu berpikir, pusing memikirkan kada. Nur itu di mana diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sohibul Maulid menceritakan
Di situ zat bertemu zat ya kalau tuh. Di mana Allah Taala meletakkan nur itu? Di aras belum ada. Di tempat kosong ini makhluk juga tidak ada. Di mana Allah Taala meletakkannya? Pasti di hadratullah. Tapi itu nur Nabi Muhammad tetap makhluk di hadratullah. Berarti Nabi selalu ada di hadratullah. Maka wajar kalau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bukan Tuhan, tapi pembicaraannya adalah wahyu Tuhan. Itu Nabi kita pintar Wahabi. Itu Nabi kita. Nabi kita itu Rasulullah. Nabi kita itu. Makanya wajar kalau ilmu itu, ilmu pasir semuaan di ibarat pasir itu, kayak itu ilmu Nabi kita. Wa antuballighuna, ya Allah sampaikan kami dapat kemuliaan sehingga bisa dekat dengan Engkau ya Allah. menjadi apa? Goyata amalina, puncak angan-angan kami. Jadi puncak angan-angan kita bukan surga. Ini kita kena kadeba kisah cinta dengan Nabi, karena kita endingnya kita menjalankan syariat Nabi, sembahyang, puasa, syariat dilaksanakan. Cinta dengan Nabi buktikan dengan menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangannya. Itu aja isinya. Cuma kita ini hendak menambah cinta kepada Nabi supaya kita beribadah nyaman, supaya merasakan manisnya iman, supaya dekat enaknya dengan Nabi, supaya kita jangan stres. Ulama jangan stres dengan ilmunya, orang sugih jangan stres dengan hartanya. Nah, lalu Nabi dijadikan goyata amalina, puncak angan-angan kita. Puncak angan-angan kita. Yang kita bayangkan Nabi bukan surga, tapi kita menuju itu mau kada mau memang surga dulu kita unting. Ya, melalui guru kita dulu yang membimbing, kada bisa langsung Nabi, harus kita buktikan dulu supaya Nabi itu puncak angan-angan ikan. Mana buktinya? Lalu inya melawan hawa nafsunya, supaya inya masuk surga. Wa amma man fa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Inya lawan hawa nafsunya itu supaya hawa nafsunya yang koler membaca salawat, pada salawat itu walaupun kada ikhlas diberi Allah Taala pahala, apalagi ikhlas. Jadi Nabi terus disebut setiap saat. Nabi ada di dalam batinnya. Setiap waktu Nabi aja terus. Kalau sudah Nabi terus, berarti itu kita menuju Allah, karena kita menimbulkan cinta kita kepada Allah. Jadi Nabi tujuan terakhirnya. Makanya Nabi kan beribadah kepada Allah. Sampai ujar Siti Aisyah, pian dijamin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada dosa Nabi, dan Nabi jangan ada terpikir seujung rambut aja Nabi melakukan kesalahan, tidak. Itu ada abasa wa tawalla, orang bermuka masam. Lihat dulu, jangan mengartikan seadanya itu Nabi bermuka masam. Lihat dulu konteks itu, dilihat dulu asbabun nuzul ayat itu. Bukan Nabi bermuka masam muha banara. Ikam jangan membayangkan Nabi bermuka masam dengan orang. Jangan kada nang kaya itunya Nabi itu kada mungkin, kada ada celah untuk berbuat salah. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata kecuali wahyu Tuhan. Apalagi perbuatan beliau. Lisanul hal afsau min lisanil maqal. Maginnya tapi kan Nabi bisa lupa. Lupanya Nabi itu firman Allah Taala. Kenapa? Nabi kada mungkin. Nabi kan bisa lupa dalam sembahyang, maksud ulun. Tambahi, jangan dipotong. Ini karena buahnya dipotongnya, Nabi bisa lupa aja. Nabi bisa lupa dalam sembahyang, itu jadi syariat, jadi hukum, jadi manfaat, menjadi contoh, karena Nabi uswah. Nabi itu sebujurnya kada bisa mati sampai wah ini kada mati Nabi. Kada bakalan mati, masih ada seperti kita. Allah Ta'ala bisa aja tetap dimudahkan Nabi kada mati. Cuma Nabi uswah,
contoh. Nah ini aku bisa jua meninggal. Ingat-ingat ikam jua. Nabi bisa jua meninggal. Kita jadi wah. Nabi itu jangankan sembahyang, guring aja sidin ingat Allah Ta'ala, apalagi sembahyang. Jadi mustahil sidin lupa sembahyang. Itu lupanya Nabi memang disetting Allah Ta'ala untuk jadi contoh. Makanya lupanya Nabi itu firman juga. Nabi tidak ada salah Nabi. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Adam aja jangan wani-wani memadakan Nabi Adam itu salah. Yang itu zalamna ampusana itu sidin yang mengakui kesalahan. Bukan, jangan sampai kita itu kai kita itu Nabi Adam. Nabi Adam itu makan buah itu bukan apa-apa. Beliau tahu ada di tulang sulbi beliau. Jangankan Nabi Adam, kita aja tahu bagaimana hebatnya Nabi Muhammad yang jadi puncak angan-angan kita. Nabi Adam kada kesetuju sidin menikmati surga, tapi sidin kada bisa menikmati surga dengan sebenarnya karena sidin tahu di tulang sulbi sidin ada nur. Ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nur tidak bisa keluar kalau beliau kada keluar surga. Karena orang dalam surga kada kawa melahirkan, dimakan sidin. Ujar Ibnu Arabi, andai kata itu terjadi lawan aku, bukan buahnya, sepohon-pohonnya aku makan biar sidin. Saking sidin menghormati Nabi Adam itu. Nabi Adam hanya jadi pemain yang sukses. Karena sebelum masuk surga itu sendiri Allah Ta'ala padahkan ikam bakalan ke bumi juga. Makanya wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah, manakala kami berkata kepada seluruh malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah, kami akan menjadikan pemimpin di surga. Khalifah, coba kita tolong tagur yang di YouTube, yang di mana tagur. Allah Ta'ala menggunakan kata-kata khalifah. Kenapa kadang itu kan khalifah artinya apa? Pemimpin yang mengelola bumi supaya makmur. Khalifah. Kenapa kada imaman? Wa yaqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi imaman. Kenapa kada itu khalifah? Khalifah ini kan artinya pemimpin yang ada sebelumnya pemimpin yang lain. Itu khalifah. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata-kata khalifah? Kenapa pemimpin? Karena ada pemimpin sebelum Nabi Adam. Maka Nabi Adam manusia pertama. Ada sebelum Nabi Adam. Siapa pemimpin sebelum Nabi Adam? Nabi kita. Nabi kita. Makanya kan khalifah. Itu ulun ini membongkar-bongkar ini ya sekadar tahu-tahu dari orang lah, supaya kita menambah kita mengagungkan kebesaran Nabi kita. Kita ulun ini berpandir kada seberapanya, masih seujung rambut dibanding Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi kita. Wa rafa'na laka dzikrak, ya Muhammad sudah ku angkat. Adakah orang bisa mengangkat yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah bisa? Itulah Nabi kita. Nabi pian beratan dibela sidin pian. Makanya wajar kalau lu memadakan si pian beratan ini yang hadir di sini, apalagi memang spesial maanuakan dengan Nabi. Kada ikhlas pun tetap dihitung. Ingat kalau kisah di An-Nawadir, orang yang hendak dicaburkan neraka itu, jar Allah Ta'ala jangan dicaburkan dulu. Diponis memang dosanya banyak daripada baiknya, masuk akan neraka. Ujar Allah Ta'ala, takuni dulu malaikat jangan dicaburakan. Takuni, pernahkah dia duduk bersama orang soleh? Kada pernah jar. Tanya lagi, samakah ngarannya atau inya segangkah rumahnya dekat orang soleh? Kada juga. Tanya lagi, namanya samakah dengan orang saleh? Kada juga. Ngarannya napa tuh? Napa? Puraca misalnya, kan kada ada sama warung soleh ulun mencari di situ. Kada sama ngarannya dengan orang saleh. Ujar Allah Ta'ala, ini kalau dia satu ini kada caburakan ke neraka. Itu di An-Nawadir, pasnya baca di An-Nawadir tuh ada. Tanyai, inya adakah bisi kawal punya temannya itu dekat dengan orang soleh? Ada jar. Nah, maka ujar Allah Ta'ala, ku ampuni dosanya karena dia punya teman orang soleh. Sekarang pian kada duduk dengan orang soleh, pian duduk dengan Rasulullah. Kenapa? Pian mendatangi Nabi. Kenapa jar ada Nabi di sini?
Ada nabi di sini. Ujar orang nabi ada dusta. Ikam berpikir secara perspektif syariat. Orang berbicara hakikat nur nabi. Manajar didiba. Wa tilkal qubbatul hadra fiha nabiyun wa nurhu yajlul ghayahib. Itu nabi, fisik nabi yang menempati nur nabi yang sempurna itu masih ada di Madinah hidup, tapi nurnya yajlul ghayahib, seluruh alam semesta matahari masih bersinar. Itu karena ada nur nabi yang maulah bersinar matahari. Pantaslah kalau nabi disinari matahari kada bercahaya. Kenapa? Nur nabi juga dipakai matahari. Bulan juga ada di mana-mana. Bulan saat bersamaan kayak apa nabi bisa ada di mana-mana. Itu ujar ikam, karena ikam memandang nabi secara fisik aja. Karena kalau kita lihat bulan aja, di sini ada andak di balik papan, di mana-mana yang sama malamnya. Lihati di baskom tuh anyunya itu ada bulan di baskom ini, bulan itu juga bulan yang di sana di balik papan, bulan itu juga bulannya. Itu bulan apalah nabi nuru yajlul ghayahib. Jadi telinga ulun mendengar karena nabi, mata ulun melihat ada nur nabi. Kalau disederhanakan seorang kampung ulun bisa berbuat baik ini ya Allah berkat ulun menuntut ilmu. Begitu menuntut ilmu kada sempat lagi ilmu sangkut di kita. Aku bisa ilmu harus dari Allah, kada lagi kayak itu. Begitu melihat ilmu, dapat ilmu, paham di ilmu itu, langsung ini ilmunya, ini pang ilmu nabi. Ampun nabi, kada sempat lagi kita merek nabi terus. Maka kita akan selalu bahagia, akan selalu membayangkan nabi. Kita Ta'ala tidak menciptakan dalam satu rongga itu. Ayatnya kedua nih hafal separuh. Ujar Allah Ta'ala di dalam kita ini, Allahu fi rajulin. Allah Ta'ala Allah Ta'ala kada Qur'annya kayak ini maknanya Allah menciptakan kita siapa yang panjang gawiannya kada baik, apa akhirat itu kemuliaan seperti puncak surga dengan bidadari 120 kalau masuk surga di hadapan begitu dia berdiri kita biasa nikmat sudah ini betul cantiknya sudah ya. Kalau di dunia kajung sudah kita imbah itu masuk lagi di depan pintu ada lagi bebinian perempuan, ikam kabiniku lain jarnya. Bini pian ada di dalam, bininya cantik lagi, apalagi bini yang di dalam itu. Belum lagi malaikat. Silahkan Guru Jamal ini, bukan Jamal ini. Nah, silahkan Guru Jamal, minta maaf guru saya. Ulun kadawani ngolok-ngolok Habib ndak main. Ini goyonan sama guru. Ya Allah. Nah, inilah silahkan Mas. Ini siapa ngaran nikam nih mahasiswaku nih. Ipan. Nah, silahkan Guru Jamal, Guru Saiful, Guru Ipan. Ada apa?
datangi bini pian masing-masing. Iya kah bini? Gembira. Begitu dibuka bininya 12.100 jatahnya. Langsung Guru Jamal pingsan. Allahumma sholli alaihi. Guru Jamal pingsan, Guru Saiful pingsan, Irfan pingsan. Ujar bubuhan malaikat, kenapa itu? Tenang aja, itu pingsan aja. Nanti kita tanya kenapa mereka pingsan. Kenapa kalian pingsan bertiga? Anu malaikat, kami tidak terbiasa, istri cuma satu di dunia, itulah akibatnya kada terbiasa. Jadi kami takajud, mana cantik mana banyak. Datang ulun, awan Habib Segap begandeng. Ya, ini kan ini kan saya di surga kan. Begitu dibukakan itu istri sempian, Habib Segap senyum, ulun senyum juga. Ujar malaikat, kok tidak seperti yang bertiga itu? Tenang aja malaikat, kami sudah terbiasa di dunia. Astagfirullahaladzim. Kata Nabi. Nah, tujuan kita masuk surga kalau iya. Nah, ini kita melihat kedudukan Nabi kita. Kita kan anak masuk surga kisahnya nih. Walaupun nanti ujung-ujungnya ke Nabi kita. Ujar Sohibul Maulid, wa antuballighona min syarafi qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayatam amalina. Ya Allah, sampaikanlah kami mendapatkan kemuliaan dekat dengan Engkau ya Allah, dan yang Nabi kekasih Engkau inilah yang kami jadikan puncak angan-angan kami. Ujar Sohibul Maulid, syaqani. Ada kalau tuh aku dengan surga ini kecuali parak dengan Nabi, karena pasti dia tahu sumbernya itu. Surga itu mulia karena Nabi, surga itu nikmat karena Nabi. Jadi ulun bandingkan kayak ini. Kalau kita hendak beribadah masuk surga itu wajar. Ya, kayak anggaplah kayak kita begawi, bekerja, jadi guru, jadi itu, jadi ini, hendak minta gaji. Ya, anggap seperti itu. Walaupun nanti kita setelah kita mengetahui kedudukan Nabi, lain surga sudah. Mudahan kita sedikit aja 0,0 sekian persen nang kaya hatinya Habib Ali Sohibul Maulid, ya sudah Nabi kita. Sudah. Jadi kita kayak ini, kita jangan bayangkan Nabi sama dengan kita. Jadi kita kan beribadah masuk surga kalau dapat nikmat. Lalu kalau SD, TK kayak itu, Nabi juga beribadah karena Nabi beribadah sampai bengkak batisnya. Nanti Nabi masuk surga juga menikmati surga. Jangan terbayang kayak itu, muhaai. Kadang nangka itu Nabi kami, bukan nangka itu Nabi kami. Itu Nabi beribadah itu surga yang memerlukan Nabi. Nabi tidak pernah perlu dengan surga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk surga itu dari Nabi kita juga. Jadi jadi surga itu butuh Nabi, bukan Nabi perlu surga. Kalau kita perlu surga, tapi di surga itu jangan kita minta puncak angan-angan kami surga ya Allah. Mana ada Sohibul Maulid memadakan puncak angan-angannya? Puncak angan-angannya Nabi. Bertemu Nabi itu nikmat daripada masuk surga. Lalu pertanyaan kita, samakah Nabi yang ada di surga itu, yang ada sekarang di Madinah itu, dengan Nabi yang kita bayangkan setiap saat? Sama. Mudah-mudahan mulai kita mencintai Nabi ini artinya mengarah, mudahan kita bisa mimpi Nabi. Kada mimpi Nabi, anak Nabi di hati, sudah itu jalur ke situ. Ku bawa, selalu ku bawa namamu di dalam hatiku, kemana saja ku melangkah, ku bawa, selalu ku bawa namamu di dalam hatiku. Mudahan kawa, jangan pandernya aja. Ulun ceramah di sini imbah bulik sudah repot dengan bini, repot dengan anak, disariki bini sakit hati, bungol. Ulun nyamir ulun bungol. Kenapa sakit hati? Ada Nabi kita, bini kita hendak disariki, itu nur Nabi juga kasihan. Innamal mu'mina ikhwatun, bersaudara. Apalagi bini kita, disayangi bini kita. Amunnya masalah koler aja kada membari, masih ada kesempatan lain.
Amun bini kada mau. Amun bini itu kada mau, seikung aja bini kada mau, obat Viagra sudah dimakan, bini kada mau. Ikam ada tekniknya, pura-pura kayak ini caranya. Nah suruhnya berarti harap anu yang aku urut ikam kasihan, diurutinya. Nah diuruti nyaman. Kalau awaknya buka baju ikam yang buka kutang ikam yang tangan sambil ke situ, insya Allah nangka itu tekniknya. Jangan atang-atang ditendang, lawang ditendang. Kenapa kai jar? Itu pang nini ikam tuh jar. Mau sare kawan nini kada mau unjuk. Nah itu diantara manfaat banyak bini. Kalau di situ kada mau, ada bini yang saya ikung. Astagfirullahaladzim, minta maaf guru. Nah jadi Nabi jadi puncak angan-angan kita. Selalu kita bayangkan. Makanya untung benar pian kawa kumpul lawan guru Saiful. Ini orang ketujuh dengan Nabi, bersalawat dengan Nabi. Maka di sini yang membaca syairnya yang bagus-bagus suara ya, kalau nyaman kita asik walaupun sambil mengantuk atau teguring. Amun teguring kawal menggarak, ini guring tarus jar. Ikam kada paham, aku nih guring sedang karam di nur Nabi, padahal guring juga. Tuh ada orangnya tuh. Ada orangnya. Kira-kira bisa dipahami, mudahan ulun kawa ma'amalakan. Itu pekerjaan. Kita lihat aja yang masih hidup. Habib Umar. Adakah lepas muntung sidin daripada Nabi? Guru sekumpul. Adakah pernah lepas daripada Nabi? Makanya ulama itu sirrun Nabi, rahasia Nabi di ulama. Wasirrullah fin Nabi. Maka kalau kita melalui ulama ke Nabi, kita masuk ke hadratullah. Tapi melalui Nabi kada kawa langsung ke hadratullah. Jibril aja terbakar aja, Jibril selangkah aja ulun naik terbakar ulun. Nabi Musa minta batangsa, ujar Allah Ta'ala, kadusawan ikam aku bertajalli di gunung aja. Wa kharra Musa. Nabi itu ada satu riwayat memadahkan Nabi itu kada pingsan, itu mati Nabi Musa waktu itu. Tewas Nabi Musa waktu itu. Cuma Allah Ta'ala hidupkan kembali. Kada kawa masuk ke hadratullah harus melalui Nabi kita. Mafatihus samawati wal ard, Rasulullah. Pembuka langit dan bumi, Rasulullah. Bohong kalau orang bisa sampai langsung kepada Allah. Mesti berarti Rasulullah. Itu Nabi pian itu. Nabi kita yang menyayangi kita kada gagampangan. Kita gubernur Isran Nur, hendak ketemu Isran Nur. Ternyata kada kawa kita kenal kada apa kada cari kurang. Ternyata orang yang dekat dengan Isran adalah orang yang sayang benar dengan kita. Inya juga disayangi oleh Isran Nur. Kapan aja kita datang bisa. Apalagi Nabi kita sayang benar, diupayakan sidin, dijagai sidin, di kuburan aja. Sebelum kita masuk kuburan Nabi sudah ada di malakal mungkar dan nakir itu. Nabi sudah ada mendampingi kita. Makanya kada mesti pertanyaan marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, kada mesti berurutan seperti itu. Bisa aja malaikat, ujar malaikat buang-buang waktu betakun marabbuka, aku takuni man nabiyuka. Siapa nabi kau? Muhammad nabiyyi. Muhammad nabiku. Ujar malaikat mungkar nakir. Kadusa kita takuni lagi. Inya kawa menyambat Muhammad kecil masalah yang lain, masalah kiblat, masalah apa? Pertanyaan itu kecil parak dengan Nabi Muhammad. Makanya kalau keluarga meninggal carikan aja dalilnya, ulun kada tahu juga. Dibisiki abah titip salam dengan Rasulullah. Supaya bertemu Rasulullah di situ. Cuma harus kuat jantungan juga pang yang titip sang. Kalau orang jantungan, abah titip salam kepada Rasulullah, ujar abahnya enggih nakai abisan. Ya itu. Jadi Nabi itu datang sebelum kita masuk ke dalam kubur. Wa idza qila laka ma taqulu bihadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum wa fi khalqi ajma'in. Qul huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wattaba'na bih. Wa amanna bi risalatih. Betakun kalau siapa Nabi ini? Siapa orang ini? Nabiku kita rancak menyambat. Nabi ulun yang menyayangi ulun. Pian pernahkah menangis berhari-hari karena mengganang kasihan dengan anak? Kadada.
Karena makanya wajar kalau Sohibul Maulid memadahkan Al-Abil Akbar, ayah yang agung. Kenapa? Sidin menangis bahari-hari gasan kita, menjagai kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ditafsirkan, ulama mentafsirkan, Allah Ta'ala bertakun, ya Muhammad, adakah engkau kada ridho dengan aku? Ya Allah, satu pun ulun kada ridho. Tidak ada yang kada ridho. Semua ridho ulun terhadap apa kau berlakukan kepadaku. Adakah? Cuma ada ulun kada ridho lah, bukan kada ridho dengan Allah Ta'ala. Ulun kada mau ya Allah, pokoknya ulun kada mau. Ulun kada mau, pokoknya ulun kada mau. Ulun kada ridho kalau satu aja umat ulun masuk neraka, ulun kada mau. Maka wajar kalau ulun memadahkan yang bukan ulun memadahkan. Nabi memadahkan kita ahli surga, harus bersangka baik. Kalau kita anukan orang neraka di antara di sini pasti ada neraka, jangan anu. Kasihan umat Nabi. Nabi aja kada waman atoka wa apa man ani dakhalal jannah waman asoni. Aturannya kan kalau bahasa anu kan perbandingannya man ani dakhalal jannah waman asoni dakhalan nar. Tapi Nabi tidak menyebut dakhalan nar. Waman asoni faqad aba, inya kada hendak aja, kada mau aja. Kita ceritakan bagaimana kisah perempuan yang minta. Ini kan kalau ada cerita siksa itu tidak maksimal itu diberlakukan, kada maksimal. Kalau janji kebaikan dari Allah, dari Nabi itu pasti. Tapi kalau disiksa kada pasti. Kada pasti. Karena Nabi ada talang dada kita. Jadi ada perempuan, dia berzina, hamil karena di luar nikah. Hamil di luar nikah. Punya suami, minta dirajam oleh Nabi. Ujar Nabi, bujur jua kah ikam? Nabi tuh kada mau. Oh ini dirajam, oh ikam hamil lah, dirajam melalui proses. Kalau kita kan proses. Ini kan hakimnya kan Nabi. Bujur jua, kada yakin ikam itu hamil itu dengan suami ikam juga kada. Ulun bujur ini demi Allah, ulun minta supaya ulun jangan berdosa. Ulun minta rajam, minta had. Ujar Nabi, kalau kayak itu kada kawa di had sekarang. Ikam hamil, kasihan anak ikam. Kena nunggu ikam lahir. Saking Nabi itu kasih sayang, menunggu ikam lahir. Yang Nabi hitung kan inya hendak minta ampun. Ujar bebiniannya, enggih kena kalau lahir. Begitu lahir anaknya, datang lagi ke Nabi. Ini ya Rasulullah, anak ulun sudah lahir. Apakah Nabi langsung had? Oh langsung dianu, kada. Ujar Nabi, neng kaya apa? Kasihan anak ikam ini. Kalau ikam langsung dihukum rajam kan hukum mati itu melalui rajam, dipatak kepala aja dihimpati sampai mati kan, kayak itu supaya orang jangan melakukan zina, karena zina itu dosa besar nomor 2 sesudah membunuh. Tapi bukan hanya dosa kecil pang kayak apa boleh aja, dosa kecil kayak itu juga, jangan pandang besar kecilnya dosa itu. Sebenarnya itu pengkategorian itu supaya kita tahu aja, sebenarnya dosa itu rata aja semua ngaran dosa itu. Jangan dipandang dosa kecil atau besarnya, kepada siapa kita bermaksiat itu aja yang dipandang. Lalu ujar Nabi, anu tunggu dulu anak ikam sampai kasianinya kada ada yang menyusuinya 2 tahun. Kalau itu menyusui 2 tahun, maksud Nabi susui anak ikam, jangan lagi datang ke sini. Kayak itu maksudnya. Tuh jaminannya Nabi, jangan lagi datang. Inya bu jujur bertobat. Datang lagi 2 tahun. Ujar Nabi, anak ikam ini sudah ulun susui ya Rasulullah. Ai kalau ikam nang kaya pakai anak ikam nih jangan dulu. Disuruh anu dulu, lajari sampai inya kenal dengan aku, siapa aku, nabinya, dan inya kenal dengan Allah dan Rasul. Berarti itu sekitar 8-9 tahun. Kalau maksud Nabi jangan lagi datang, sudah cukup aja tobatnya itu. Datang lagi umur 8 tahun anaknya, karena bini ini buju-buju anak bertobat. Datang ke Nabi kalau karena kisah bertobat tuh lengkap apa supaya diterima tobat kita. Memang harus datang ke Nabi. Datang lagi ke Nabi.
Ya Rasulullah, ini anak ulun sudah kenal dengan Allah dan Rasulnya. Masa aja Nabi? Anu nak, Tuhan ikam siapa? Marabbuk, Allahu Rabbi. Sidin nih siapa? Nabi ulun nih, Nabi ulun. Nah kenal kalau ujar Rasulullah mau kada mawai. Dilaksanakanlah. Gempar Madinah bahwa ada bebinian yang dirajam. Ada kata-kata, kita kada wanilah kalau kata-kata anu sahabat itu mendiskreditkan sahabat karena biar kayak apa. Artinya ada yang janggal di sahabat. Dikumpulkan Nabi para sahabat. Wahai sahabat, ikam jangan macam-macam dengan bebinian ini. Andai kata dikumpulkan di Mekah Madinah, semua orang yang bertobat masih kalah dengan satu tobatnya bebinian ini. Wah itu hebatnya. Lalu apa? Semua berkat Nabi. Nabi Adam melalui Nabi bertobat kepada Allah. Kita maginnya umat Nabi Muhammad. Mana dalilnya di Quran? Soalnya Wahabi ini kan perlu didalili. Walau annahum izzalamu anfusahum. Ini habis sudah imbah nih kita ampehan sudah. Walau annahum izzalamu anfusahum. Jam 11 sudah. Walau annahum izzalamu anfusahum. Andai kata mereka menzolimi diri mereka sendiri, artinya berdosa. Walau annahum izzalamu anfusahum. Andai kata mereka berdosa, menganiaya diri mereka sendiri, artinya kita ini melakukan macam-macam dosa sudah. Walau annahum izzalamu anfusahum. Apa kalimat berikutnya? Ja'uka. Kepada siapa tuh datang? Ja'uka, datang kepada Nabi. Jadi prosesnya orang hendak bertobat diterima itu datang dulu ke Nabi. Karena pian tanyakan kayak apa kita ini kada bertemu Nabi secara langsung. Nah, karena kita anu di situ. Datang ke Nabi. Setelah datang ke Nabi, wastaghfirullah. Lalu mereka minta ampun kepada Allah melalui bimbingan Nabi. Kalau tuh datang ke Nabi, wastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah. Hanyar wastaghfaralahumur rasulu. Nabi juga memintakan ampun kepada orang berdosa tadi dengan syarat inya datang ke Nabi. Apa yang terjadi? Setelah inya datang ke Nabi, inya minta dirinya sendiri minta ampun, baru Nabi memintakan ampun untuk dirinya karena inya datang ke Nabi. Apa? Itu kalimatnya la wajadu, bukan la kada, itu lam lil istiqnab lit taukid juga itu. La wajadullaha, sungguh dia menemukan Allah tawwabar rahima, menerima taubatnya dan disayangi Allah. Kalau diterima Allah taubatnya jadi habibnya, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai Allah taala melalui Nabi juga. Harus melalui Nabi. Nah kayak apa caranya melalui Nabi? Sahabat langsung bertemu dengan Nabi. Kita sekarang ini melalui Nabi kayak apa? Datangi ahlul bait. Ya Beb, berkat Rasulullah, berkat Datu Pian lah. Mudah ulun diampuni dosa ulun. Kita bersalawat kepada Nabi, membayangkan Nabi, ya Allah, bihaqqi Muhammadin, ampuni dosa ulun. Nabi meminta, begitu kita menyebut nama Nabi kita, langsung Haji Jamal ya Rasulullah menyambat ngaran pian, bersalawat lawan pian. Ujar Rasulullah, mana anunya? Nabi selalu ma'anu kita. Makanya kita hendak menuju Allah Ta'ala, mau tidak mau melalui Nabi. Coba bertanya tentang eksistensi keberadaan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau, kepada Nabi kalau dulu hendak tahu dengan Allah Ta'ala. Apabila wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, anni fa inni qarib, aku dekat betul. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepada engkau, kepada siapa dulu kita bertanya? Kepada Nabi. Hendak kenal kepada Allah harus kepada Nabi. Artinya kita duluan kenal Allah kah duluan kenal Nabi? Duluan kenal Nabi. Melalui Nabi itu kita kenal kepada Allah. Kesimpulannya, dalam segala hal hendaklah kita selalu menyertakan Nabi supaya hati kita timbul cinta kepada Nabi. Kalau sudah cinta kepada Nabi, full cinta kita kepada Nabi. Apa? Ujar guru kumpul, innal muhibba lil mahbub muti. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya taat
taat kepada Nabi apa? Ujar Allah Ta'ala, taat kepada Nabi itu caranya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma naha anhu fantahu. Apa aja yang disuruh Nabi gawe, apa aja yang dilarang Nabi gawe. Itu aja dulu. Untuk mendapatkan ilmu laduni harus beramal. Siapa man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, maka diberi Allah Ta'ala ilmu laduni. Mengamalkan itu menuntut ilmu itu ngarannya syariat. Menuntut ilmu syariat, mengamalkan tarekat, hakikat hadiah ilmu laduni. Syariat, hakikat syariat, tarekat, hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Syariat menuntut ilmu, tarekat mengamalkan, diberi Allah Ta'ala hakikat rasa. Mudahan kita merasa dengan Nabi. Jangan sampai kita pisahi Nabi. Ahli fikih kada bermanfaat. Fikih yang ada timbul takabur aja kalau kada ada Nabi di dalamnya. Fikih itu ilmu Nabi juga aku pakai. Ahli tauhid salah-salah bisa peneng karena panas belajar tauhid. Kalau kada ada teraponya Nabi juga, ilmu Nabi juga. Belajar tasawuf, akhlak itu ampun Nabi, apalagi akhlak itu keluar dari badan Nabi. Bukan Nabi yang mengambil akhlak itu, tapi akhlak itu dari Nabi. Banyak lagi hal lain yang hendak kita sampaikan, termasuk Quran itu sebujurnya hakikatnya bukan daripada Jibril. Itu Allah Ta'ala memang taruh di dada Nabi kita. Makanya ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad, ikuti prosedur aja. Jangan ikut la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jibril nyampaikan itu sudah ada di dada ikam, jangan diumpati, biar aja supaya jadi pembelajaran bagi kita berataan. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Banyak hal yang hendak disampaikan supaya kita tambah-tambah dekat kepada Rasulullah. Ini ulun banyak-banyak berdangar-dangar aja pang di Guru Udin yang paling banyak menyampaikan kembali, menyampaikan apa yang pernah disampaikan guru-guru kita, dan itu hak. Dan itu hak, artinya yang disampaikan ini kalau ditelusuri semua bisa dipertanggungjawabkan. Ada dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Kita berbicara perspektif uja orang ini tentang nur Nabi kita. Nur Nabi kita itu akan selalu ada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Fi itu istiqarra, terus menerus. Fi itu Rasulullah ada di, yang disederhanakan. Kita sembahyang Nabi, bertasawuf Nabi. Mana bisa kita memisahi Rasulullah SAW? Dengan demikian maka kita nyaman menjalankan syariat Nabi, terus nyaman kita berinteraksi dengan masyarakat karena Nabi, merek Nabi yang kita bawa setiap saat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan. Minta ampun maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kada berkenan di hati. Minta maaf. Terima kasih kepada guru kita, Guru Saiful Anwar, juga kepada protokol tadi yang mempersilahkan kita berataan. Terima kasih berataan. Dan juga kita mewakili yang hadir ini berterima kasih kepada Rasulullah melalui anak cucunya yang hadir. Syukran jazila lihudurikum al barakah, barakatul lana bihudurikum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.